Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya selaku Komisioner KPU Kabupaten Bulak Mongondo Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini kami akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang tahapan, program, dan serta jadwal tentunya yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 yang tepatnya jatuh pada tanggal 27 November 2024, lebih tepatnya pada hari Rabu. Baiklah, tentunya pada proses tahapan ini biasanya dimulai dengan perencanaan dan penganggaran atau pemrograman, di mana perencanaan anggaran ini tentunya dimulai dari proses pertemuan antara legislatif, eksekutif, serta penyelenggara pemilu. Dalam ini KPU, DPR, dan tentunya kementerian terkait. Kemudian setelahnya itu kita menetapkan tanggal pencoblosan jatuh pada hari apa, yaitu pada jelas yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada tanggal 27 November 2024, hari Rabu. Ada 18 tahapan besar yang nantinya kita akan lewati di proses pemilihan kepala daerah periode kali ini, mulai dari perencanaan program sampai dengan penetapan calon terpilih, di mana kalau pada saat sekarang ini tentunya kita lagi gencar-gencarnya melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih, yaitu jatuh pada tanggal 24 Juni kemarin dan berakhir nanti di tanggal 24 Juli. Nah, kerja-kerja dalam pemutakhiran data ini tentunya sebelumnya kami selaku KPU Kabupaten Bulak Mongondo Timur tentunya sudah mempersiapkan sumber daya manusia, mulai dari pembentukan badan ad hoc dalam hal ini PPK, kemudian selanjutnya pembentukan badan ad hoc PPS, kemudian masuk pada pembentukan badan ad hoc yang namanya Pantarli atau biasa istilah disebut kepanjangannya adalah PPDP, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih. 24 Juni sampai dengan 24 Juli kita tentunya sebagai kunci dalam mencetak logistik nantinya itu tentunya harus tervalidasi dulu yang namanya daftar pemilih, di mana daftar pemilih ini kita dimulai dari penyerahan dokumen DP4 oleh Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, ke KPU. Kemudian ini dicocokkan dan diteliti pemutakhiran datanya. Kemudian kita masuk pada bulan Agustus 2024. Pada tanggal 24 Agustus itu kita mulai dengan tahapan pencalonan. Kemudian ada syarat serta administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu sampai dengan bulan September itu bisa dikatakan sebagai calon kalau sudah tentunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh kami selaku penyelenggara teknis. Sebagai dasar informasi juga, program dan jadwal tahapan ini dasarnya adalah PKPU 2 2024. Kemudian setelah diproses pencalonan, ya, kita masuk pada penetapan calon itu pada yang sudah saya katakan tadi pada bulan September. Kemudian kita masuk pada proses kampanye. Kemudian setelahnya itu kita melaksanakan yang namanya pengumutan suara. Kemudian kita melaksanakan yang namanya kapitulasi dari hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024 yang jatuh pada hari Rabu. Setelah itu, kemudian ketika terjadi masalah perselisihan hasil, tentunya mekanisme kelembagaan
kita nantinya akan menunggu output ketika ada sanggahan atau rekomendasi dari baik dari peserta pemilu ataupun dari pengawas pemilu ataupun dari pemantau pemilu. Dalam hal perselisihan hasil tentunya kami akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal persoalan administrasi pemilu itu tentunya kami akan menunggu proses penanganan pelanggaran dari Bawaslu tentunya. Setelah itu kita tetapkan, kemudian kita laksanakan tentunya oleh Gubernur pelantikan kepala daerah. Demikian yang mungkin secara umum bisa kami sampaikan pada masyarakat umumnya, proses, tahapan, serta jadwal yang secara garis besar yang bisa kami sampaikan. 18 tahapan yang kami maksudkan, yang sudah saya jelaskan secara singkat dan padat tentunya tadi, tentunya seperti ini. Saya selaku Kadif Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia tentunya memohon agar dalam proses-proses ini marilah kita menjadi pemilih yang cerdas, kemudian marilah kita menjadi birokrasi yang netral, kemudian marilah secara kelembagaan juga kami tentunya akan menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas, yang bisa dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian ya mudah-mudahan peserta pemilu juga bisa taat aturan, kemudian maka kita akan tercapai dalam proses demokrasi yang kita harapkan bersama, yaitu sesuai dengan undang-undang. Terima kasih, KPU selalu melayani. Kami Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tahapan coklit itu memastikan semua warga negara yang punya hak pilih itu bisa diakomodir di daftar pemilih. Nah, kemudian kami juga berharap Pantarli dalam saat melakukan kerja-kerja pencocokan data pemilih itu ya mempedomani itu ketentuan yang diatur, baik itu ketentuan yang ada di PKPU maupun apa yang diatur di Undang-Undang 10 terkait dengan data pemilih. Nah, selain itu juga dalam perspektif pengawasan kita, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu di tingkat di ad hoc, yakni di desa. Ada 81 desa yang kita mau supaya pengawas desa juga door to door. Nah, door to door dalam rangka apa? Supaya memastikan ada kevalidan data pemilih, supaya benar-benar data yang masuk, data pemilih yang masuk itu valid, tidak juga data yang tidak valid. Ketiga, kami berharap Pantarli juga jangan bekerja menggunakan jasa joki. Nah, jasa joki ini apa? Pantarli cuma basisnya karena dia kenalan ketua RT atau kepala lingkungan, lantas dia dari rumah cuma melakukan pencocokan data pemilih. Kita berharap masing-masing Pantarli turun langsung melakukan kecocokan data baik yang ada di data pemilih maupun KTP dan KK. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan.